Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku istiqbalul kiblati, madhep ing kiblah. Bisodri kelawan dodo, fil qiyami ing dalem tingkah ngadeg, wal qu'udi lan lungguh, wabil mangkibaini lan kelawan pundak loro, wa mu'dhamil badani lan akeh badan, fi ghairihima ing dalem liyane qiyam wal qu'ud, illa idastadda angin nalikane dadi banget apa al khaufu wedi, al mubahu kang den wenangake apa khauf, walam yumkin hulan ora kongang ing khaif apa al istiqbalu madhep kiblat, payusolli mongko salat sapa khaif kaifa amkana halih kongang sop apa ma ing khaif, wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase khaif. Untuk syarat sholat yang nomor 5 yaitu menghadap kiblat. Jadi dulu umat muslim itu menghadap kiblat mengarah kepada Baitul Maqdis, dan ini terjadi selama 10 bulan. Ada satu keterangan dari tafsir Ibnu Katsir, kana awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Jadi kiblat ini merupakan peristiwa pertama yang dinasakh di dalam Al-Qur'an. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah wa kana ahluha al-yahud. Amarahu Allahu ayyastaqbila Baitul Maqdis. Fa farihat al-yahud. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahron, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kiblata Ibrahim. Jadi waktu itu Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Fafarihat al-yahudu fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita terus Allah Ta'ala ganti menyuruh menghadap Ka'bah, dan Kanjeng Nabi merasa bahagia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kiblata Ibrahim. Kanjeng Nabi pun cinta terhadap kiblatnya Nabi Ibrahim. Jadi makanya ada ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi sebelumnya kita menghadap Baitul Maqdis selama 10 bulan, yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa di Palestina, itu sempat itu ada 2 mimbar yang berlawanan arah, satu di Baitul Maqdis, yang kedua menghadap ke kiblat alias Ka'bah, dan biasa disebut dengan Masjid Kiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Itu kalau masalah sejarah. Lah, ketika kita sholat, istiqbalul kiblah bisodri fil qiyam wal qu'ud bi wabil mangkibaini wa mu'dhamil badan. Semua anggota secara keseluruhan kita usahakan tetap menghadap kiblat. Ini yang memakai yang menjadi patokan adalah 2 bahu kita lurus dengan kiblat, dada ini tetap lurus menghadap ke kiblat. Kemudian
Wal istiqbalu syartun li sihhatis shalah liqadirin alaihi mutlaqan fil qurbi wal bu'di lakinnahu fil qurbi bil yakin wa fil bu'di bidzanni. Masalah menghadap kiblat ini merupakan syarat sah salat bagi yang mampu menghadapnya secara mutlak, baik jauh ataupun dekat. Tetapi ketika kita dekat dengan Ka'bah, maka menghadapnya ini bil yakin. Yakin itu harus benar-benar lurus menghadap kiblat. Kalau posisi kita jauh dari kiblat, semisal negara Indonesia ini, maka cukup dengan dzon. Kira-kira kiblat itu berada di barat, kira-kira berada di barat sana. Maka ketika kita sholat, kok menghadap kiblat yang itu ada kiblat yang berupa Ka'bah, menghadap ke barat, maka sholat kita sudah sah. Illa idza ishtadda al-khauf al-mubahu wa lam yumkinhu al-istiqbalu fa yusalli kaifa amkanahu wa la i'adata alaihi. Nah, tadi masalah menghadap kiblat ini mengacu pada pokoknya dua pundak dan dada. Makanya ketika salam itu kan belum keluar dari sholat. Kita harus sangat berhati-hati ketika kita lagi menghadap. Jangan sampai dada dan kedua pundak kita ikut bergerak begini. Kalau ikut bergerak begini, assalamualaikum warahmatullah, seperti ini sudah istidbar, sudah berpaling dari kiblat. Kalau seperti itu sholat kita batal. Yang benar adalah cuman kepalanya aja yang kesini. Assalamualaikum warahmatullah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sampai ininya ikut ke sini dan ke sini, sholat kita tidak sah. Lah, menghadap kiblat ini berlaku untuk yang mampu. Kalau yang nggak mampu, semisal istadda al-khaufu al-mubah, terjadi sebuah kekhawatiran, walam yumkinhu al-istiqbalu, dan tidak mungkin untuk konsis masih menghadap kiblat, fayusalli kaifa amkanahu, maka sholatlah sebisa-bisanya, wala i'adata alaihi, dan tidak ada hak untuk mengulangi sholat yang tadi. Qauluhu ila idza stadda al khauf al mubahu bi angkana fil qital mubah bi angkana fi qitalin mubahin au ghairihi, dengan gambaran kita dalam kondisi perang. Jadi ada pelajaran nanti sholat fi syiddatil khauf, ketika perang pun kita diusahakan untuk masih berjamaah dan dengan menggunakan strategi-strategi yang tertera di dalam kitab salaf. Au ghairihi kafirorin min sailin, awakmu pas salat moro-moro ana banjir bandang, Allahu akbar banjir teko, lek gak melayu nyawane ilang, iki oleh melayu, berpaling dari kiblat gak masalah, terus kita meneruskan salat lagi, itu gak apa-apa. Au harikin, atau kita lari dari kebakaran, ketika sholat rumah kita terbakar, kita nggak apa-apa berpaling dari kiblat. Au sabu'ain, atau saat kita sholat kita didatangin hewan buas, sholat moro-moro ono macan mlebu tapi atau hama atau yang lain. Au daf'i so'il, daf'i so'il itu semisal perampok. Kita masih sholat, kemudian rumah kita disergap perampok, kita panik, kita berpaling dari kiblat nggak apa-apa. Nah, jadi masalah menghadap kiblat itu harus benar-benar yakin ketika kita dekat, secara dzanni ketika kita jauh. Asatisu utawi kang nomor 6 iku ayyakuna yen to ana sapa al musolli wong kang sholat iku musliman wong kang muslim. Sing nomor 6 niki jelas. Syarat sholat harus orang Islam. Non muslim sholat nggih mboten sah. Nah ini ada sesuatu. Far'un lau aslama al kafiru usiba alama fa'alahu minal qurbi allati la tahtaju ila niyatin kasodaqatin wasilatin wa'idkin kamanaqolahu alwinaiyu anil majmu'. Untuk orang kafir yang baru masuk Islam,
ketika dia melakukan hal-hal yang tidak membutuhkan niat, semisal sedekah, silaturahim, memerdekakan budak atau yang lain, ini dia mendapatkan pahala. Ini kan nggak perlu niat, jadi nggak apa-apa mendapatkan pahala. Ya Allah ya Karim. Dan untuk orang yang murtad ini beda loh sama kafir. Orang yang murtad ini tetap wajib, tetap mendapatkan tuntutan wajib melaksanakan sholat. Jadi ketika ada orang yang murtad selama 1 bulan, sekarang dia Islam, kemudian murtad 1 bulan, setelah itu dapat hidayah Islam lagi. Lah ibadah yang dilakukan ketika dia murtad selama 1 bulan ini wajib diqodoi. Nah, otomatis si murtad ini tetap mendapatkan tuntunan kewajiban sholat. Asabi'u utawi kang nomor 7 iku ayakuna yen to ana sapa musolli iku akilan wong kang duweni akal. Fal majnunu mongko utawi wong edan waswabiyu lan lare. Aladilam yumayyiz kang ora tamyiz sapa sobi. Iku la sholata ora ana salat iku maujud iku wajib, iku la sholata ora ana salat iku wajib alaihima ing atase majnun waswabi. Wala yasihu lan ora sah apa salat minhuma saking majnun waswabi. Syarat yang nomor 7, orang yang sholat ini harus benar-benar orang yang berakal, wonge waras. Untuk orang yang gila dan sobi, anak kecil yang belum tamyiz, dia tidak melaksanakan sholat nggak apa-apa. Tapi untuk anak kecil nanti ada pelajaran ketika umur 7 tahun wajib diperintah melakukan sholat. Ketika umur 10 tahun nggak apa-apa kita memukulnya ketika dia meninggalkan sholat. Ini untuk sobi, untuk anak kecil. Nah sekarang istilah tamyiz atau tamyiz itu kalau Jawa biasanya wis Jawa, wis dewasa, ngerti cara bocah iku wis beneh. Wado bitu tamyiz fit tifli ayyusira bihaitsu yaqulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Batasan tamyiz bagi seorang anak kecil itu dengan sekira dia bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian bisa mandi sendiri, istinja sendiri. Yang penting sudah genah, sudah beneh, itu sudah disebut tamyiz. As-saminu ayyaku antakuna almar'atu ilahuna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.